Sahabat DKB, salam jumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, ditulis oleh sahabat saya, Pendeta Cornelia Gunawan, dengan judul Bagian dari Rencana Tuhan. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 20. Dan kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat ke-7 dari Mazmur pasal 20 ini sebagai landasan untuk permenungan kita. Mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, terima kasih kesempatan boleh kembali berjumpa dengan Tuhan pada saat ini lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami, dan karena itu kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan Engkau. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat, Mazmur 20 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sahabat, jika sesuatu itu bukan milik kita, maka sampai kapanpun itu tidak akan menjadi milik kita. Jika itu adalah milik kita, maka bagaimanapun itu akan menjadi milik kita suatu saat. Ini adalah sebuah kutipan yang walaupun bunyinya tidak persis sama seperti itu. Ada hal-hal yang kita ingini dan untuk itu kita berupaya sekuat tenaga. Namun jika memang bukan jalannya, maka hal itu tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Sesuatu kalau memang sudah jalannya, pasti semua akan dibukakan. Pemazmur dalam Mazmur 20 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Nas ini hendak mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang kita yakini juga sebagai bagian Tuhan di dalam hidup kita. Jika apa yang kita mau itu bukan bagian dari rencana Allah, maka seberapapun kita berusaha, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Sahabat, kita memang harus senantiasa berusaha dan bersemangat menjalani kehidupan kita di dunia ini. Namun di tengah-tengah perjalanan itu kita juga harus terus melibatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, kita akan semakin memahami ada hal-hal yang memang harus menjadi bagian dari hidup kita dan kita pasti akan mengalaminya. Sebaliknya, ada hal-hal yang bukan jalan hidup kita. Bagaimanapun kita memaksa, maka hal itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kepekaan untuk boleh mengenali rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Supaya dengan demikian kami tak memaksakan diri untuk hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Meski berliku jalannya, berikan kami keberanian untuk menempuh cara tantangan apapun. Supaya apa yang Tuhan telah rencanakan, Tuhan telah sediakan bagi setiap kami, dapat kami raih. Berikan kami keberanian untuk menghadapi berbagai macam kendala-kendala menuju pada apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan. Barangkali mereka merasa bahwa doa-doa mereka belum terjawab. Biar Tuhan boleh menyapa mereka, memberikan yang mereka minta seturut dan kehendak Tuhan, dan pada saat yang sama biarlah Tuhan boleh berikan kepekaan kepada mereka untuk menyadari hal-hal yang Tuhan sediakan dan hal-hal yang mereka perlu berhenti untuk memperjuangkannya karena itu bukan milik mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.